Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai layer pada Adobe Photoshop, khusus untuk pemula. Untuk mengetahui tema ini lebih lanjut, kita simak terus videonya ya. Pertama-tama kita akan membahas definisi layer terlebih dahulu. Kemudian apa manfaat dari layer itu sendiri? Layer merupakan lembar transparan yang berfungsi membentuk komposisi gambar. Jadi layer bisa ditambah, bisa dihapus, dan juga bisa diubah susunannya. Dengan layer kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Mengubah ukuran objek secara individual tanpa mempengaruhi elemen lain pada gambar. Kemudian menggeser posisi objek tanpa mengganggu elemen gambar lainnya. Menggabungkan beberapa gambar terpisah menjadi satu komposisi gambar yang menarik. Menyembunyikan sebagian gambar hingga tampak menyatu dengan gambar di bawahnya. Mengurangi kepekatan opacity gambar sehingga tampak transparan. Mengatur interaksi warna antar gambar atau blending ya. Mempengaruhi warna dan pencahayaan seluruh gambar atau bagian tertentu saja tanpa merusak gambar aslinya. Demikianlah definisi dari layer pada Adobe Photoshop serta kegunaannya. Untuk memahami layer dan fungsi dari layer kita perlu banyak latihan agar benar-benar paham terhadap fungsi dan definisi dari layer itu sendiri. Selanjutnya kita mempelajari panel layer, fungsi dan kegunaannya. Ini adalah panel layer dari Adobe Photoshop. Apa saja fitur yang ada di dalamnya? Yaitu pertama adalah Create New Layer. Jika kita mengklik tombol ini, maka akan membuat layer baru. Jadi perlu kita ketahui bahwa layer baru ini akan selalu berada di atas layer yang aktif. Kemudian untuk mendelete layer, kita bisa menekan ikon gambar sampah ini atau tekan Del pada keyboard. Maka layer yang aktif akan langsung di-delete. Tombol menu, klik tombol ini akan menampilkan menu yang berhubungan dengan operasi layer. Ada banyak menu atau fitur menu yang bisa kita gunakan dalam operasi layer. Tombol visibility, tombol bergambar mata ini dapat diklik. Bila gambar mata terlihat, berarti layer tersebut visible atau terlihat. Namun bila gambar mata tidak terlihat, berarti layer tersebut invisible atau tersembunyi. Selain gambar, layer juga dapat diisi oleh teks, shape, warna, dan lain sebagainya. Berikut adalah tipe-tipe layer berdasarkan fungsinya. Pertama, image layer atau layer gambar. Layer ini berisi gambar yang berbentuk dari titik-titik pixel. Misalnya layer yang berisi foto Anda. Kemudian type layer, disebut juga layer text. Layer jenis ini otomatis dibuat ketika membuat teks menggunakan type tool. Selanjutnya shape layer. Layer jenis ini berisikan objek berbentuk geometris seperti kotak, lingkaran, segitiga, bintang 5, dan lain sebagainya. Shape layer berbasis vektor yang berarti ukuran, bentuk, dan warna objek dapat diubah kapanpun tanpa mengurangi kualitasnya. Selanjutnya, fill layer. Layer jenis ini dapat diisi dengan warna solid, gradasi, ataupun pattern, gambar pola berulang ya. Isi layer dapat diubah dengan mudah melalui option bar atau klik ganda pada thumbnailnya. Berikutnya adalah adjustment layer. Berfungsi mengubah pencahayaan dan warna yang berada
dan warna gambar yang berada di bawahnya, tanpa merusak gambar aslinya. Ada 15 macam adjustment layer yang bisa digunakan seperti black and white, hue, saturation, dan lain-lain. Selanjutnya, Smart Object. Layer ini bersifat sebagai wadah bagi sekumpulan layer, namun bekerja layaknya satu layer biasa. Layer Smart Object dapat diubah-ubah ukurannya tanpa mengurangi kualitas objek. Ini juga menjadi istimewa karena layer-layer di dalamnya masih dapat diedit bila diperlukan. Selanjutnya, video layer. Jenis layer berisikan video yang dapat diedit layaknya layar gambar biasa. Anda juga dapat memberikan efek warna ataupun filter sesuai keinginan kita. Kemudian yang layer berikutnya adalah 3 dimensi layer. Hanya terdapat di versi Photoshop versi extend. Dengan layer ini proses editing objek 3 dimensi dilakukan. Selain dari panel layar, kita juga dapat memilih layar langsung dari kanvas. Caranya dengan mengaktifkan Move Tool, lalu aktifkan opsi Auto Select. Ada waktunya kita perlu mengedit banyak layar sekaligus. Misalnya ketika kita memindahkan posisi gambar yang berbeda layar. Ada 3 cara untuk memilih banyak layar sekaligus, seperti untuk memilih seluruh layar kita bisa menekan tombol Ctrl Alt A yang ditekan secara bersamaan. Cara kedua adalah konsekutif layer. Untuk memilih tumpukan layar secara berurutan, tahan tombol Shift sambil mengklik layar yang diinginkan. Cara yang ketiga adalah non-konsekutif layer. Untuk memilih banyak layar yang tidak berurutan, tahan tombol Ctrl lalu klik layar yang dimaksud. Isi suatu layar dapat disembunyikan dengan cara mengklik tombol visibility atau ikon yang berbentuk mata di sebelah thumbnail layar tersebut. Lakukan hal yang sama untuk menampilkannya kembali. Untuk mengubah susunan layar, kita bisa klik dan tahan, lalu tarik layar ke atas atau ke bawah mengubah urutan posisinya. Dengan semakin banyaknya layar, ada kalanya kita perlu untuk menamai layar tersebut sesuai dengan fungsinya. Untuk memberi nama suatu layar, kita bisa lakukan dengan cara klik ganda pada nama layar untuk mengubah namanya. Demikianlah pada video ini kita cukupkan tutorial pengenalan layar sampai di sini. Teori mengenai layar lanjutan akan kita bahas pada video berikutnya di part 2. Sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali.